Matriskes Indonesia, salam jumpa kembali dalam acara podcast webinar Waktu Enak Bincang Engineer yang diselenggarakan oleh Kagatrik UI. Seperti biasa saya Asid Darmawan, pada hari ini saya kedatangan seorang tamu yaitu seorang rektor dari Institut Teknologi PLN yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa. Selamat siang Pak. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Oke, Pak Iwa, di bagian sesi pertama kita biasanya lebih untuk mengenal profil tamu-tamu kita, tokoh-tokoh kita lebih dalam. Jadi mungkin Pak Iwa bisa bercerita tentang riwayat pendidikan maupun riwayat profesi dan juga mungkin ada pengalaman yang berkesan selama dalam perjalanan hidup. Ya. Pak Iwa ini, Profesor Iwa ini juga kakak kelas saya di Elektro UI dan beliau juga sekaligus pembina Kagatrik UI. Silakan Pak Iwa waktunya. Ya, makasih Mbak Astrid. Kagatrik, jadi tadi udah sampaikan saya Iwa Garniwa. Memang saat ini saya menjadi rektor di Institut Teknologi PLN. Saya lulus tahun 86-87, saya angkatan 81. Dan banyak hal yang menarik ya ketika saya jadi mahasiswa, ya, bahwa di situ kita belajar mengenal orang-orang, teman-teman, dan yang penting lagi dosen-dosen. Ya, dari berbagai ini ya, daerah. Dan juga adalah pembelajaran yang sangat penting, dosen-dosen yang ada macam-macam. Iya. Killer, ya killer apa yang tidak. Tapi itu menjadi pembelajaran buat saya untuk kehidupan saya ke depan. Saya bukan orang yang pintar, karena saya tahu diri bahwa saat itu banyak teman-teman yang pintar, tapi kuncinya saya mau belajar. Nah, saya lulus, saya mohon maaf saya lupa S1 86-87. Kemudian saya sempat bekerja di namanya PT Bukaka Teknik Utama. Kurang lebih 1,5 tahun. Dan saat itu karena jiwa saya masih dekat dengan UI, saya sering main ke Salemba. Ketemu senior kita lah di sana. Ngobrol-ngobrol sering dan bertanya-tanya dan lain sebagainya. Yang ada saat itu disampaikan, wah lebih baik Anda berkiprah di UI saja, gitu kan? Senior kita. Kalau Pak Iwa, almarhum. Kalau dari awal sampai lulus itu di Salemba semua ya? Ya. Saya saat itu saya di Salemba. Saya berpikir pendapatan saya lumayan lah, ya, take-home pay saya lumayan. Tapi saya berpikir memang disitulah jiwa itu menuntut lah gitu ya, bahwa hanya tertarik di dunia ini. Sehingga pada tahun 88-89 saat itu saya masih bekerja di PT Bukaka, saya mulai mengajukan diri ikut grup walaupun belum punya status. Belum status dosennya belum jelas. Saya meminta kepada direksi Bukaka saat itu, kebetulan adik Yusuf Kala, saya bilang, saya nyatakan saya mau ke UI jadi dosen. Pertanyaannya memang menarik, dia mengatakan, lu kenapa mau jadi dosen? Apa yang dicari? Dia bilang, saya mencari sesuatu yang saya inginkan. Saya bilang, saya jawab gitu. Tapi kamu masih punya pekerjaan di sini. Ada masa depan, dia bilang di sini. Tapi saya kayaknya susah. Akhirnya dia memberi kesempatan kepada saya untuk, oke, berapa lama sih jadi dosen? Maksudnya berapa hari kamu di sana? Tapi masih bekerja sini. Saya masih diberi kesempatan bekerja. Tapi lama-kelamaan saya merasa tidak nyaman karena seperti ada khusus, saya seperti diberi khusus gitu ya. Nggak enak. Akhirnya saya resign. Dan saya prajabatan isinya tahun 89 lah di UI. Alhamdulillah menjadi dosen. Dan saya mencoba untuk bahasa saya konsisten.
Walaupun bayangkan pendapatannya itu 1/4 kali daripada Kalau kerja. itu tantangan yang luar biasa, tidak mudah menghadapi. Beda dengan zaman sekarang. Jadi Dosen sekarang waktu itu antara hati sama kebutuhan. Hatinya jatuh cinta pada pendidikan, cuman ada kebutuhan. Perang jadi. dosen saat itu masa perjuangan. Sekarang ini udah bagus lah ya memberikannya. Jadi saat memutuskan itu akhirnya ya sudah kata hati yang menyatakan. Iya, kata Walaupun saya sekali lagi saya nggak pintar loh, saya bilang nggak pintar. Ya alhamdulillah saya menyelesaikan S1, S2, S3. Saya di UI semua. Jadi saya buatan dalam negeri. Asli buatan dalam negeri. Walaupun saya diberi kesempatan, saya lupa 3 bulan kalau tidak salah untuk riset di Cardiff University. Ketika saya ngambil S3 saat itu. Alhamdulillah saya lulus. Kemudian saya lulus, saya makin berpikir di situ. Itulah saya berpikir komitmen. Komitmen, saya selalu menyatakan saya punya komitmen jadi dosen dan saya harus konsisten di bidang itu. Dan menurut saya, karir yang tertinggi di dunia pendidikan, khususnya universitas, adalah menjadi guru besar. Tapi saya ingatkan, saya tidak punya ambisi yang besar terhadap itu. Tapi saya mencoba menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang jalan. Yang alhamdulillah tahun 2009, kalau tidak salah saya akhirnya mendapatkan saya mendapatkan penghargaan menjadi guru besar. Dan itu sekali lagi bahwa itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang susah. Kuncinya adalah tadi, komitmen dan konsisten terhadap komitmennya. Kira itu barangkali. Ya, kalau Pak Iwa dari 1, 2, 3 di UI semua dan nggak pindah jurusan, konsisten jadinya. ya. Dan dari situ bahwa saya cukup panjang memberikan berkiprah, ya artinya di UI ini. Dan hal yang penting bagi saya bahwa saya mungkin berbeda dengan teman-teman dosen yang lain yang mencoba untuk fokus di bidang riset dan diam lebih banyak di kampus. Saya lebih banyak mencoba berinteraksi keluar. Karena bagi saya bahwa interaksi keluar itu adalah penting untuk mendapatkan ilmu yang tidak saya dapatkan di dalam kampus, di dalam buku-buku. Oke, bisa diceritain interaksi keluar itu seperti apa? Ya pertama tentu saya dulu tuh ada namanya forum teknik tegangan tinggi antar universitas. Ada juga himpunan ahli listrik tegangan tinggi Indonesia. Saya kan termasuk guru besar tegangan tinggi. Saya masuk salah satu di situ. Dan saya tentu membangun juga knowledge saya, pemahaman saya, skill saya lah istilahnya di bidang tersebut. Yang alhamdulillah bahwa itu diakui atau banyak teman-teman baik dari dalam atau luar negeri, khususnya dalam negeri, dan lebih fokus lagi PLN menggunakan tenaga saya menjadi konsultan lah kira-kira. Nah itu saya lakukan. Bahasa saya adalah saya belajar mengembangkan ilmu sambil saya dapat duit, gitu. Kira itu. Itu yang interaksi keluar. Jadi ada forum-forum, kemudian juga ada lembaga-lembaga lain saya masuk dalam situ, dan kemudian juga ya termasuk istilahnya saya mencoba terjun menjadi konsultan lah kira-kira gitu. Bisa diceritain bagaimana akhirnya mendarat ke Institut Teknologi PEL ini? Dari tadi semua kita bicara jenjangnya di Universitas Indonesia ya. Dan mendarat sampai ke Institut Teknologi PEL ini gimana nih? Saya coba sebelum ke arah sana dulu bahwa saya membangun hubungan dengan murid saya dulu. Karena itu menjadi penting. Bahwa murid saya ini bagi saya adalah calon mitra saya. Saya sehingga membangun
dari awal itu mereka adalah memang calon mitra dan mitra. Saya tidak pernah mereka itu menjadi seperti Anda mahasiswa, saya enggak. Saya mencoba itu dan itu ada hasilnya. Sampai sekarang mahasiswa yang pernah mengenal saya selalu menyapa dan menyapa dengan baik saya dan kembali lagi mempercayakan saya untuk entah menjadi konsultan, supporting dan lain sebagainya. Itu mulai dari situ sebetulnya. Sehingga kepercayaan itu muncul. Nah, saya kurang lebih, jadi saya sudah mengabdi hampir 30 tahun ya. Hampir 30 tahun. 2019, atau lebih tepat gini, sebelum saya masuk ke situ dulu. Karena komitmen konsisten dan saya juga mencoba berpikir tentang energi khususnya ketenaga listrikan di Indonesia ini. Juga di mana saya mencoba memberikan pikiran-pikiran saya dan saya tidak pernah terikat dengan apapun juga. Kalau itu benar saya sampaikan benar, kalau itu salah sampaikan salah, kurang lebih. Yang mungkin termasuk PLN menjadi bukan sasaran. Satu sisi menjadi sparring, ya, satu sisi jadi teman, satu sisi kadang-kadang berbeda pendapat. Itu saya sampaikan semuanya. Dan itu menjadi komitmen saya. Makanya saya sering kalau bisa dilihat, kalau boleh melihat di YouTube tulis Iwa Garniwa, saya masih ada lah bahwa jejak-jejaknya saya diwawancara oleh media TV tentang pemikiran-pemikiran saya. Masih ada saya kira. Dan dari situ barangkali, baru saya mau masuk ke barangkali PLN melihat itu. Ya sebagai gambaran lagi, tambahan lagi, beberapa direksi PLN itu kadang-kadang mengundang saya. Saya pernah di zaman Pak Dahlan Iskan itu dianggap sebagai namanya tuh ya mungkin sejenis itulah, artinya bahwa mempengaruhi masyarakat, bisa mempengaruhi masyarakat saya dianggap, sehingga ketika ada persoalan PLN saya suka diundang. Kalau sekarang tuh zaman sekarang namanya influencer. Kalau Pak Iwa, sebelum lanjut dulu saya mau tanya tadi, kalau Pak Iwa jadi dosen ini tipe apa? Kalau dulu kayak tadi nih keceplos juga Pak Iwa, ada dosen-dosen dulu tipe killer. Nah kalau Pak Iwa tadi tipenya kira-kira kayak apa? Saya begini, ini menarik. Gaul, kalau istilahnya apa tipe gaul? Saya nggak tahu, mungkin yang harus dilihat yang lihat Mbak Asep atau teman-teman. Tapi intinya saya melihat bahwa suatu mata kuliah, tugas saya adalah memberi pintar mereka. Dan tanggung jawab saya bukan di akhir. Tanggung jawab saya adalah saya memberikan pintar. Bagaimana mengukurnya? Orang kan mengukurnya dari UTS sama UAS. Saya tidak. Saya dari kehadiran. Karena saya percaya ketika saya bicara, ngomong, walaupun mereka sambil ngobrol, walaupun saya bilang jangan ngobrol, dengerin. Gitu kan? Dengerin aja. Saya yakin 50% aja dapat apa itu. Dan bagi saya cukup mereka mendengarkan saya 50%, ya cukup 50% itu di dalam perkuliahan. Bagi saya cukup 85% selama jumlah kuliah dia masuk. Bagi saya cukup, dia udah calon lulus. Bagi saya udah lulus. Tinggal nilainya itu tergantung UTS sama UAS-nya. Itu kira-kira. Jadi saya nggak pernah. Anda mau pintar, ayo belajar sama saya. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Anda mau lulus hanya cukup nilai saya, ya sudah nggak apa-apa. Dengerin saya cukup, UTS-nya jelek, UAS-nya nggak apa-apa. Kira-kira gitu, saya nggak tahu. Tapi kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa saya dengan mahasiswa itu menjadi teman buat saya, karena calon mitra saya. Dan dampaknya saya merasakan. Ya artinya bahwa saya ini tipe apa ya memang tergantung mahasiswa. Tapi kurang lebih cara saya mengajar seperti itu. Ya, jadi. Nah, untuk lanjut saya sampai ke ITPLN ini, justru tadi saya sudah cerita bahwa saya banyak mengenal berhubungan dengan PLN. Barangkali direksi melihat itu, lihat ini pada Pak Iwa ini teriak terus tentang ITPLN, tentang PLN gitu kan. Mending ajak aja lah untuk
benahi dulu namanya STT-PLN. Jadi tahun 2019 saya diundang oleh direksi. Dulu namanya apa Pak? Dulu? STT. STT-PLN, Sekolah Tinggi Teknik PLN. Oh, Sekolah Tinggi. Dulu Sekolah Tinggi Teknik PLN, saya diundang oleh Pak Iwa, sebelum diceritain, alasan apa PLN akhirnya membuat institusi pendidikan? Apa kebutuhan pada saat itu atau? Ya, kalau itu saya bicara sebetulnya dulu sebelum STT-PLN, Sekolah Tinggi Teknik PLN ini, ada namanya UTK. Mohon maaf saya agak lupa singkatannya. Tapi UTK ini adalah dia coba PLN membuat pendidikan setara dengan S1. Oh, oke. Cuma karena mereka butuh saat itu. Sehingga setara dan mempunyai skill yang sesuai dengan ruhnya PLN istilahnya, maka dia bikin UTK. Dan akhirnya berikutnya karena waktu itu dosen-dosennya dari mana? Orang PLN sendiri. Orang PLN. Orang PLN sendiri, dan kemudian dia masuk menjadi dirubahlah karena dia tidak ada ijazahnya, hanya ijazah kesetaraan. Jadi ijazahnya tidak keluar di dikti, kan ijazah kita terdaftar semua di dikti, maka dia berubah menjadi STT-PLN. Oh. Itu. Nah, nanti saya bisa cerita tentang selanjutnya di STT-PLN ini. Nah, setelah saya diminta oleh Dir SDM. Gitu, bukan. Udah ganti. Waktu itu kan tadi Bapak cerita. Masih Pak Sofyan Basir. Oh, Sofyan. Masih Pak Sofyan Basir. Nah, saya dulu pernah diajak Pak Sofyan Basir ke Rusia, ke Cina, karena saya sebagai tadi entah bahasanya, pokoknya dianggap yang punya pengaruh lah ya katanya. Influencer. Walaupun nggak yakin apa betul saya mempengaruhi gitu ya. Nah, jadi 2019 itu akhirnya saya berpikir saat saya ditawarkan, saya berpikir seminggu. Karena saya akan meninggalkan UI walaupun tidak selamanya, di mana UI itu bagi saya suatu tanah air yang saya bisa berpikir bebas gitu kan, kayak rumah. Saya harus pindah, yang saya tidak tahu rimanya seperti apa lagi gitu kan. Tapi saya berpikir begini, Bapak, tadi saya untuk menjadi dewasa itu kita perlu ada perubahan. Nggak bisa kita tetap satu tempat. Hanya saya bersedia, dan itu saya udah 29 tahun mengabdi di UI. Dan saya berpikir saya sudah cukup mengabdi di UI. Hampir 29 atau 30 tahun. Akhirnya saya bersedia, dan tahun 2019 itu saya Mei kalau tidak salah diangkat. Jadi saat itu bukan rektor, namanya ketua. Kalau STT itu ketua Sekolah Tinggi Teknik PLN. Nah, pada saat saya mendapat, langkah saya adalah tentu saya mempelajari dulu. Lalu saya berpikir, ini PLN loh. PLN itu saat itu mempunyai aset yang terbesar di Indonesia. Masa perguruan tingginya seperti ini? Saya berpikir seperti itu. Jadi saya harus berpikir besar, saya bilang. Langkah besar itu apa yang dilakukan? Langkah awal saya membuat namanya transformasi. Gitu ya. Transformasi awal, yaitu pertama saya rubah dulu deh sekolahnya. Jangan Sekolah Tinggi Teknik PLN, terlalu sempit menurut saya. Saya putuskan tadinya mau universitas atau institut. Tapi saya ingin mempunyai kefokusan. Jadi waktu diawali konsep sekolah tinggi itu tadi konsepnya apa Kak? Lebih banyak seperti kayak pelatihan atau kayak apa? Enggak, sekolah. Tetap sekolah. Sekolah, perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu termasuk itu perguruan tinggi. Oh, oke. Ya. Tadi saya sampaikan itu perubahan dari UTK menjadi sekolah tinggi. Dan saat itu mempunyai 7 prodi. 2 4 S1, 2 D3, 1 S2 saat itu. Ada 7. Ya, maka saya bilang nggak cukup kalau menyandang nama PLN. Ya, makanya saya rubah dulu. Ya, saya periksa kelengkapan dan semuanya ini bisa kita tingkatkan. Januari tahun 2020 keluar izin operasi ya, menjadi Institut Teknologi PLN. Nah, di situ ada masalah baru karena institut saya menjadi rektor tuh. Tadi ya ketua menjadi rektor, namanya berbeda. Di situ ada masalah. Masalahnya apa? Ada fakultas menjadi fakultas. Masa fakultas program studinya cuma 1 ada terjadi. Nah, tapi saya sampaikan gini,
ketika saya melihat tahun 2020 Januari itu sudah masuk berpikiran tentang energi terbarukan, ya, future energy dan sebagainya, termasuk industri 4.0 semua masuk. Saya harus berpikir, ini adalah perguruan tinggi swasta, ini swasta yang bersaingnya luar biasa, bilang. Jadi harus dia mempunyai pembeda. Itu. Oke. Institut Teknologi PLN ini apakah memang direncanakan untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang siap pakai dan juga apakah ada program dari PLN itu sendiri kekhususan untuk anak-anak yang keluaran dari institut ini? Ada, tapi yang paling fundamental saat 2020 itu saya membangun ITPLN ini. Jangan bilang saya terlalu sombong, saya bilang kami membangun ini adalah pertama dari visinya. Visinya itu adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang energi dan teknologi berwawasan lingkungan. Itu pas banget dengan net zero emission. Future energy di dunia itu seperti itu. Nah dari situ saya berpikir bagaimana bahwa ITPLN mempunyai ciri. Namanya ciri yang khas. Akhirnya saya mulai dari fakultas. Nama fakultasnya unik, sih nggak ada di Indonesia. Pertama, ada berapa? Jadi ada 4 fakultas. Oh, okay. Sekarang udah jadi 6 tapi sekolah. Okay. Bukan jurusan, fakultas. Fakultas di bawahnya ada prodi-prodi. Okay, kita nggak sebut jurusan, tapi program studi. Yang pertama, Fakultas Teknologi, Fakultas Ketenagalistikan dan Energi Terbarukan, nggak ada di Indonesia. Ketenagalistikan dan Energi Terbarukan. Okay. Yang fakultas yang kedua adalah Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan. Dan kewilayahan. Oh, kewilayahan. Yang ketiga, Fakultas Telematika Energi. Telematika Energi. Itu ilmu komputer lah, kira-kira. IT lah. Lalu yang keempat, Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi. Jadi kalau lihat dari unggul di bidang energi dan teknologi berwawasan lingkungan, saya bisa melihat inilah fundamental. Terintegrated ya. Jadi program fakultasnya terdiri dari nanti membangun infrastruktur sampai menangani bisnisnya gitu. Jadi terintegrated gitu ya. Itulah ya saya bangun. Jadi fundamentalnya di situ. Selanjutnya di bawahnya itu di fakultas ada namanya prodi-prodi. Itu harus mengikuti aturan dikti. Nah, untuk membuat prodi-prodi ini akhirnya kan ini baru ya. Jadi dan juga fakultas-fakultas baru yang tadinya belum ada. Ini akhirnya Pak Iwa bekerja sama dengan universitas lain untuk mengisi atau enggak. Jadi kita basisnya dengan 7 prodi tadi. Okay. Maka saya bilang itu masalah karena ada fakultas yang hanya 1 prodi. Okay. Nah, tapi saya memang menerjemahkan, saya meninggalkan ITPLN. Saya dalam pikiran saya nanti legacy saya adalah dari nama tadi. Kemudian yang kedua adalah bahwa selayaknya sekelas PLN itu prodinya ada di atas 20-an. Oke. Jadi average gitu ya, 4 fakultas itu ada 4. Dia punya prodi-prodi masing-masing itu. Ini semua pengajarnya apa ada dari campur universitas lain akhirnya? Enggak ada dari universitas lain. Totally semua pengajarnya dari ITPLN. Kita punya akademisi. Oke. Jadi saya akan cerita nanti bahwa kita ada 4 fakultas itu, ya. Dari 7 saya kembangkan menjadi 15. Karena ada tambah S1 8 prodi. Dan ditambah sekarang ini tambahan tadi S2-nya cuma 3, sekarang udah 4. Sehingga saya tambah sekitar 11. Sekarang udah ada sekitar 18 prodi di 4 fakultas. Kemudian saya berpikir lagi tentang vokasi. Vokasi ini harus lebih besar karena kebutuhannya sebetulnya Indonesia cukup banyak. Maka vokasi itu kami tarik menjadi sekolah vokasi. Kemudian pasca sarjana maka di sini tarik menjadi sekolah pasca sarjana setara fakultas. Jadi ada 4 fakultas yang khusus S1, kemudian ada khusus vokasi, ada khusus pasca sarjana. Nah,
itulah fondasi yang kemudian dikembangkan. Dan memang itu butuh apa namanya, butuh effort yang kuat, konsistensi tadi. Nah, salah satu keuntungan atau kelebihan daripada ITPLN ini adalah dosennya terbagi dua, akademisi dan praktisi. Dari mana praktisi itu? Dari PLN. Doktor PLN itu diberikan kepada kita untuk mengajari kita. Gitu. Jadi lulusan kita nanti pertanyaan itu siap pakai, ya memang kita tujuannya ke situ. Saya khususnya, saya berpikir saya punya konsep, biarkanlah ilmu yang tinggi itu ada di perguruan tinggi negeri itu. Tetapi kalau ITPLN itu lulusannya diharapkan menginjak bumi. Ya. Kebutuhan negeri ini apa? Minimal negeri ini. Walaupun saya lihat udah misalnya belajar dari tempat yang ini ya, kenyataan ya, maksudnya praktek real ya. Jadi dia teorinya juga lama-lama dikembangkan dari hal-hal yang diambil dari pengalaman kan. Betul. Kita kalau belajar kan textbooknya kita suka nggak tahu tuh ceritanya. Nah, saya akan cerita itu. Bayangkan saat saya masuk, doktornya saja hanya sekitar 7-8 orang, tidak banyak doktornya. Kemudian akhirnya saya berpikir ini akan menjadi hambatan ke depan. Maka saya korek-korek keuangan itu dan minta persetujuan yayasan YPK untuk menyekolahkan. Tiap tahun 10-12 orang saya sekolahkan. Pak Iwan, dosen-dosen yang mengajar di Institut Teknologi PLN ini apa emang 100% dia komited, maksudnya 100% untuk mengajar, atau sebenarnya dia tetap pegawai PLN yang masih bekerja? Terus ada dua. Dikasih waktu untuk mengajar atau gimana? Nah, artinya memang dosen ITPLN. Oke. Dosen ITPLN jadi ada yang memang ditambah dengan praktisi dari PLN. Dia kakinya dua. Yang dosen praktisi tadi. Jadi maka saya sebut akademisi itu betul-betul di ITPLN ditambah tadi gitu. Nah, jadi itu program-program itu saya kembangkan secara dari satu sisi pengembangan teman-teman dosen ini. Sisi lain juga saya soundin keluar. Ini ada ITPLN loh, kurang lebih seperti itu. Makanya saya membangun kerjasama dengan ada Kukmin University Korea. Kemudian saya juga membangun kerjasama dengan Malaysia khususnya. Dan saya banyak belajar tentang pendidikan di perguruan tinggi Malaysia. Dan mereka alhamdulillah. Sekarang pun sebetulnya saya harusnya bertemu dengan Universitas Petronas. Kalau pernah dengar, ada lagi unitnya Universitas Tenaga, sama seperti TPN, dia di bawah PLN-nya Malaysia. Mereka mau untuk membangun dual degree atau joint degree namanya gitu. Akan riset bersama dan sebagainya. Dan itu kita kembangkan terus. Artinya gini, bahwa membangun negeri, bahasa saya membangun negeri. Saya melihat saya di UI mungkin cara membangun negeri sama saya di TPLN atau teman UI dan di TPLN beda. Karena saya melihat situasi kebutuhan saya berkomunikasi dengan PLN. PLN itu membangun dirinya tuh cukup masif loh. Teknologi apa yang tidak ada di PLN? Kita jangan sampai kita sebagai pendidikan, lembaga pendidikan ketinggalan. Saya juga berharap teman-teman di UI juga harus berpikir begitu, bahwa ya mungkin bukan PLN, kalau UI banyak gitu ya, tapi karena saya dari Gatrik harus berpikir bahwa apa sih yang seluruh dunia itu datang ke PLN untuk memberikan teknologi baru. Nah, inilah tantangan kita, khususnya saya sebagai ITP. Harusnya karena ini Institut Teknologi PLN dan juga ya, jadi antara lembaga pendidikan dan juga kenyataannya, maksudnya dia berdampingan ya sebenarnya. Ini seharusnya di kemudian hari secara logika ya, kalau kita bilang bahwa PLN sebenarnya Institut Teknologi PLN sebenarnya menjadi pusat kalau kita bilang pengembangan atau research dari dari kebutuhan talent
bukan ya industri Iya. teknologi, maksudnya industri pembangkit listrik ya. Ya, Karena ya memang tempatnya di situ. Jadi Betul, ya, betul. jadi kalau mau cari apakah ada masalah solusi ya memang yang paling sebagai tempat utamanya ya PLN sendiri ya. Makanya di Rut PLN menyatakan, ya dia mendorong kita. Itu udah kira-kira itu kan pasti waktu membangun ini udah kira-kira punya program tuh Pak untuk sampai akhirnya akhirnya tercapai lah. Oh iya, itu. Jadi jelas. program itu berapa tahun ya? Saat saya masuk 2019, saya punya roadmap. 2027 itu, IT PLN itu mulai menjadi namanya world class university. Oke. Gitu, mulai. Saya bilang saya nggak mau masuk dulu karena orang sih untuk world class university 10 sampai 15 tahun, nggak mudah gitu. Tapi saya rencanaan 2027 mulai. Dan itu di dalamnya, di dalamnya perlu kita kembangkan. Nah itu yang jadi satu sisi kita ingin world class university, satu sisi ada kebutuhan negeri ini. Maka saya sampaikan bahwa sekarang ini saya bahkan membangun namanya program 442 kayak main bola. Formasi. Sistem pembelajaran 442. Pernah dengar Pak Astrid kan? Apa itu 442? Saya berpikir gini, bahwa mahasiswa sekarang itu untuk mendapatkan knowledge itu tidak susah. Karena jet-jet itu sumber ilmu. Sumbernya. Nah, sehingga saya melihat di dalam mata kuliah pembelajaran itu 40% itu dosen memberikan teori lah. 40% dalam pembelajaran itu. Bukan topik kuliahnya, tapi bahwa jumlah waktu untuk memberikan teori itu cukup 40%, keempat saya bilang. Lalu 40% lagi untuk apa? Saya bilang, oleh karena saya menyampaikan kalau kita bicara industri 4.0, transisi energi, kebutuhannya adalah salah satu adalah dia harus adaptif, agile learner dan sebagainya. Itu adalah 40% itu problem solver. Jadi dosen itu di kita ini sekarang sibuk mencari studi kasus untuk problem solver untuk mahasiswanya. Sekarang pada sibuk tuh dosen-dosen. Ini jadi fenomena lucu. Dosen-dosen sibuk cari problem. Iya. Jadi teori 40% itu dan kuliah itu anak-anak tidak harus di kelas. Ya tapi mungkin karena di PLN kan lebih mudah ya. Problem real ya. Bukan problem yang dicari-cari. Itu difasilitasi oleh PLN. Artinya mahasiswa kita dimanapun juga boleh magang dimanapun juga di PLN. Itu selama 5-6 bulan. 5-6 bulan. Tapi jadi jauh lebih enak karena ini PLN jadi kan gampang tuh mencari istilah problem yang real ya. Jadi setiap kali tinggal nanya aja. Ada problem apa di sini? Tapi dia harus samakan kan mata kuliahnya kan jadi kan sebenarnya akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang terlibat di sini sebenarnya juga akhirnya banyak memberi bantuan juga kepada PLN tidak langsung karena kan sebenarnya problem yang ada itu dilempar lah istilahnya diselesaikan nanti coba diselesaikan dengan segala keterbatasan itu. Jadi ada yang menjadi ini ya enak dan menarik ya maksudnya jadi karena kan kita dulu kan di zaman di UI ya kayaknya ya kita belajar aja teori gitu kan kita juga nggak tahu nih ke depannya mau dipakai apa ini semua pelajaran kita ya kan. Jadi 40% problem solver case study yang 20% lagi adalah saya sebut namanya guest lecture. Jadi view mahasiswa itu adalah guest lecture dari mana maksudnya? Guest lecture-nya dari dunia industri dan minta perguruan tinggi luar negeri. Jadi dia merasakan dunia industri. Kita mengundang industri untuk memberikan kuliah baik melalui offline maupun online, gitu kepada mahasiswa, gitu. Dan juga kita berhubungan karena tadi sekarang ini udah berjalan dengan Malaysia, dosen-dosen Malaysia secara online mengajar kepada kita untuk 20%. Jadi view internasional ada, view industri ada. Teori dasar dapat,
problem solver dapat, rasanya kalau ini berjalan dengan baik, lulusan kita itu akan siap pakai. Oke. Apakah hanya ada PLN, maksudnya PLN di Indonesia? Apakah tadi kan Bapak bicara tentang orang Malaysia, apakah Malaysia juga punya, misalnya PLN Malaysia lah, punya institut juga? Ada. Oh, jadi dosennya tadi dari betul, dari namanya UNITEN, Universitas Tenaga. Oh, Tenaga. Universitas Tenaga, di atasnya TNB. TNB itu PLN-nya Malaysia. Gitu. Jadi itu kira-kira ditambah lagi, karena tadi dengan PLN, itu tambah lagi magang di PLN. Selama 5 bulan. 5 bulan, dapat 20 SKS anak-anak itu. Jadi bayangkan, saya membayangkan inilah yang kita berikan kepada mahasiswa kita, tentu dengan harapan, dan kalau rasanya insya Allah sesuai harapan itu, lulusan mereka kan siap. Ya. Siap untuk di dalam pekerjaan, dan itu sudah terbukti. Sekarang ini lulusan kita, bukan yang baru lulus, yang masih mahasiswa, udah diadop tuh banyak. Kemarin saya mengirimkan hari ini, kalau salah hari ini 50 orang yang ikut di proyek di namanya di PLN Engineering. Karena mereka melihat itu. Dan di samping itu lulusan kita juga adalah diarahkan mempunyai sertifikat kompetensi. Itu akan. Jadi mereka lengkap, lulusan kita itu pendamping ijazahnya ada 3. Sertifikat kompetensi, sertifikat namanya MOS itu Microsoft Office Specialist. Yang ketiga adalah bahasa Inggris. Jadi mereka dibekali itu. Itu adalah program yang kami bangun dengan harapan, kan kami swasta. Iya. Kami swasta itu ya harus mempunyai pembeda dengan yang lain. Nah, kira-kira itu gambaran bagaimana kita membangun ini. Tapi saya melihat, saya bukan nggak puas, ya nggak cukup sampai di situ gitu menurut saya. Karena tantangan, saya bicaranya bukan hanya ITPLN, saya bicaranya adalah negeri. Saya pernah mencoba hitung-hitungan bodoh-bodohan gitu ya. Berapa sih kebutuhan engineer ketenaga listrikan di Indonesia dengan perkembangan sekarang ke depan ini? Berkisar antara per tahun itu 12.000 sampai 15.000 engineer per tahun sampai 2030. Ini prediksi ya, mungkin salah ya. Malah maksudnya dibutuhkan berapa? 12.000 engineer sampai 15.000 engineer. Apakah hanya untuk pembangkit listrik atau bicara seluruh industri? Kita bicara energi? industri tenaga listrikan. Tenaga listrik. Ya. Lalu saya menghitung Indonesia sanggup berapa sih perguruan tingginya. Jadi saya lihat mana yang punya elektro atau mesin atau yang terkait itu. Kita hanya sanggup hanya 6.500. 2.600. 6.500. Dari sekitar 4.200-an perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Hanya 6.500. Karena nggak semuanya punya elektro. Nggak semuanya punya mesin. Gitu. Dan itu pun seperti kita elektro kita kan hanya 120-an ya. Tidak salah begitu. Jadi artinya bahwa ada gap itu. Kalau prediksi saya benar. Makanya saya berdoa semoga salah. Gimana Pak, kalau misalnya terjadi akhirnya kebutuhan, di mana supply-nya tuh tiba-tiba gap-nya terlalu jauh. Dari luar. Harus ngambil dari luar. Itu yang saya khawatirkan. Jadi inilah tantangan negeri ini, salah satu negeri ini. Saya berpikir harusnya pemerintah punya kebijakan percepatan gitu. Menghasilkan teknokrat-teknokrat yang mempunyai kompetensi. Nah, ITPLN mencoba mengisi itu, tapi mempunyai keterbatasan. Gitu. Kalau di UI harusnya melakukan hal yang sama. Ini menarik dulu ya buat Gatrikers, menarik. Ini karena kebutuhannya sama supply-nya sebenarnya agak jauh. Oke, ya. Pak Iwa, tadi kan Pak Iwa bilang antara demand dan supply dari sebenarnya dalam gap-nya tuh besar gitu. Jadi ini menarik untuk para Gatrikers ya. Jadi bisa memandang atau juga bisa menjadi pilihan ya. Utama utama untuk akhirnya membangun masa depan ya, bahwa kesempatan untuk bekerja di PLN ya. Apakah ada special treatment dari PLN terhadap mahasiswa-mahasiswa keluaran dari institut? Ada kita. Jadi tidak cukup dengan sistem pembelajaran. Karena itu adalah knowledge yang kita berikan.
ya, skill dan knowledge. Tapi yang paling penting lagi ada lagi attitude. Nah, attitude ini kita ada program namanya Energize. Oke. Program Energize ini bagaimana membangun mahasiswa, ya. Jadi di luar itu untuk dia itu tadi adaptif, Blake mengatakan diharapkan agile learner, kemudian global, kemudian problem solver, saya lupa ada beberapa itu. Kami harapkan jadi leadership dan sebagainya. Itu hal yang penting. Itu yang 8 poin itu ya, atau 8 program untuk basically is personal ini ya, builder ya, kayak apa sih kalau kita bilang kemampuan diri sendiri kan yang menumpang nanti. Ya. Itu apakah ada kelas sendiri atau masuk ke 8 poin ini masuk dalam setiap prodi, maksudnya dalam setiap kalau sistem pembelajaran itu sistem pembelajaran, ini di luar. Oh, di luar. Artinya ada program-program yang mereka harus ikuti untuk menambah ini. Gitu. Jadi membangun ya bahasa attitude ya, membangun kok saya lupa ya soft skill. Karakter, soft skill atau self improvement. Ya. Oh ya gitu lah. Building karakter ya. Building karakter. Karena membangun manusia itu kan ada dua kan, hard skill sama soft skill. Nah, ini soft skill kita concern juga. Dan ini bayangkan bahwa ini saya melihat mulai yang dihadapi itu mulai pembangkit di listrik ya khususnya, pembangkit tenaga listrik, kemudian transmisi, distribusi sampai ke konsumen. Dan bayangkan dari semuanya itu kan ada mulai dari kalau project itu dari planning, jadi konsultan perencana, kontraktor sampai operator, PLN operator. Kontraktor banyak, ya. Kemudian juga tadi konsultan perencana banyak. Jadi itu yang tadi sampaikan, itulah kebutuhan yang ada di Indonesia. Apalagi kalau kita melihat tambah ke depan bahwa sekarang kita menuju net zero emission, di mana di situ ada transisi energi. Jadi transisi energi ini ya harus diisi oleh itu. Harus kita yang punya berkemampuan. Ya saya khawatir kan jadinya kan. Bahkan menyatakan ada katanya kebutuhan untuk transisi energi itu sampai 10 juta US dollar. Pertanyaannya nanti kalau itu terjadi, uang itu kemana? Kalau akhirnya uang itu keluar, wah sayang sekali kan. Kita menuju net zero emission itu konon sekitar 10 juta. 10 juta apa 10 miliar dolar. Ya, dan itu uang sangat besar untuk Indonesia. Nah, makanya saya mencoba di sisi ITPLN ini untuk membangun itu dengan sistem pembelajaran seperti itu. Bahkan di RUT PLN menyatakan bahwa dan dia mendorong bahwa ITPLN harus menjadi kawah candra di muka insan-insan ketenaga listrikan. Istilahnya kayak pionir lah ya, lokomotif, karena memang ya kebenaran kan juga memang istilahnya suatu institusi yang dibangun sebenarnya di dalam pusat industri itu sendiri. Kan Bapak tadi bicara tentang semua program. Nah sekarang supaya akhirnya bisa mencapai tujuan menjadi pionir dalam ilmu ya ketenaga listrikan. Nah, apakah langkah-langkah untuk yang dilakukan oleh PLN untuk masyarakat tuh mulai mengenal dan juga akhirnya ya kayak marketing lah istilahnya. Ya tentu tidak sama lah barangkali dengan perguruan tinggi yang lain bahwa kita media utamanya medsos ya. Kita penetrasinya luar biasa dan kemudian karena kita PLN kita ada website sendiri atau ada ya dan apakah sekarang karena Bapak bilang medsos apakah gampang dipermudah oleh cara untuk mendaftar gitu kan? Mudah. Tinggal tulis ITPLN atau gabung ITPLN pasti keluar. Gabung ITPLN. Oke Pak, tadi yang menarik ya antara gap antara supply dan demand dari ketenaga kerjaan itu kan besar ya. Jadi langkah-langkah apa nih selain program tadi Bapak udah memperbaharui ya kan, mengembangkan prodi-prodi, tapi dari sisi ini tadi Pak marketing untuk mengejar itu ya, menutupi
supply-nya itu. Ya gini, ini sebetulnya Iya. adalah tanggung jawab seluruh Indonesia. Jadi saya ingin mengajak lah, bukan hanya ITPLN, tapi juga seluruh perguruan tinggi concern terhadap ini. Tapi khusus di TPLN tentu karena namanya juga Institut Teknologi PLN yang dekat dengan ketenaga listrikan, maka kami merasa punya tanggung jawab untuk membangun selain quality tentu kuantitas. Karena tadi karena ada gap kuantitasnya harus kita ini, maka penambahan prodi yang terkait dengan tenaga listrikan tadi fakultas tadi memenuhi itu, harapannya adalah paling tidak mengisi kekurangan itu. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian juga tentu dia harus mempunyai apa kita sebut kemampuan di luar hard skillnya gitu. Harus dibangun dengan soft skillnya. Nah, soft skillnya ini banyak hal. Tadi bahasa saya program kita ada namanya, kita sebut namanya energize. Saya kira tadi sempat saya sampaikan ya. Nah, khusus untuk ITPLN, untuk di dalam rangka kita dikenal oleh masyarakat, itu tidak lain bahwa utamanya adalah pasti medsos. Mudah, insya Allah kita sudah membangun medsos yang cukup yang cukup representatif ya, dari mulai yang ya seperti Instagram, YouTube, TikTok, apalah dan sebagainya, Twitter, sekarang X dan lain sebagainya itu program-program kita bangun. Kita bangun seperti untuk menyampaikan kepada masyarakat, terutama visi kita dan kegiatan kita dan apa isi kita di dalam. Nah, perlu disampaikan juga bahwa salah satu konten yang barangkali menarik kepada kepada masyarakat itu adalah karena PLN ada program namanya Ikatan Kerja. Ikatan Kerja sebanyak mahasiswa terbaik yang diterima di TPLN, 150 mahasiswa terbaik langsung diikat kerja oleh PLN. Jadi setelah dia lulus melalui mekanisme ada penerimaan, wawancara, psikotes sampai kesehatan diterima, maka mereka diikat kerja oleh PLN. Di samping itu ada 100. Ada rumusnya. Ada kalau itu. dulu kan ada tuh di BPPT di Jogja, ada ikatan dinas tuh. Tapi ikatan kerja urusan berapa dia kalau nggak salah 2+1 atau gimana gitu. Untuk itu bukan itu, tapi ini adalah bahwa dia lulus nanti, dia langsung masuk ke PLN. Gitu. Jadi maksudnya ikatan kerja seperti itu. Ya, bahwa dia lulus otomatis dia bisa diterima. Masuk ke PLN. Untuk setiap tahun tuh 150 apa? 150 mahasiswa. Setiap tahun. Ya, jadi mulai tahun 2023. Oh, mulai 2023. Jadi 2023 akan dia menjadi pegawai PLN tahun 2027. Oke. Nah, 2027 ditambah nanti. Jadi kira-kira berapa tahun nih Pak program pendidikannya? Sama 4 tahun. 4 tahun ya. Kan S1 kan? S1 4 tahun, makanya 2027 nanti 150 itu masuk PLN. Ditambah 100 terbaik PLN. 100 terbaik ITPLN. Ditambah. Jadi 250 tadi ikatan dari awal. Nanti diperbutkan. Jadi yang ada angkatan 2023 itu sebanyak sekitar 1.500-an sampai 1.500-an nanti bersaing untuk mendapatkan tiket 100 di luar yang sudah diikat. Ya, jadi 150 tambah 100 jadi 250. Dan itu program 2000 tahun. Bagaimana jadi kan kalau yang 100 kan tambahan yang diambil dari kelulusan yang terbaik. Yang 150 itu masuk ITPLN, SMA masuk ITPLN, diambil 150. Itu ada program penyeleksian lah. Iya, seleksi. Saya kira seleksinya cukup ketat kok. Karena yang cukup banyak ribuan yang tertarik terhadap program itu. Nah, jadi 150 dites masuk ke ITPLN kalau gitu. Mereka terbaik. Kita kirim ke PLN kurang lebih antara 500 sampai 1.000 orang. Ini PLN pilih deh. Menurut PLN mana yang seolah-olah dititipkan balik ke ITPLN untuk dididik selama 4 tahun. Itu 150. Nah, di ujung tambahan 100 jadi 150.
Itu salah satu program yang artinya itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat kalau mau istilahnya kerja di PLN, Anda juga bisa melalui media ini, gitu. Nggak harus langsung gitu. Kalau yang ini kan, kalau yang S1-nya di mana Pak kampusnya? Kampusnya di Duri Kosambi. Oh, Kosambi. Kalau yang ini kan pasca sarjana. Ini pasca sarjana. Okay. Nah, ada nggak suatu treatment spesial kalau mau masuk pasca sarjana, tapi dia sudah pegawai PLN nih misalnya? Oh ya. Apakah itu full beasiswa atau? Gini, ini ada bentuk kepercayaan PLN kepada kami. PLN itu punya 2 program, namanya upscaling, sama satu lagi pengembangan S1-nya. Gitu. Upscaling ini adalah dari banyak pegawai PLN yang SMA ditingkatkan dari D3. Kami ditugaskan. Kurang lebih rata-rata per tahun 150 hari. Nah kemudian S2 juga kami dikirim. Tahun pertama 78. Kalau dikirim ini maksudnya full beasiswa? Di sekolah kan. Full beasiswanya PLN. Jadi dibiayain oleh PLN. Jadi ada mulai tahun pertama 78, tahun lalu 100, tahun ini 50. S2. Jadi ini adalah sekali lagi bentuk kepercayaan PLN dengan harapan bahwa tadi ITPN sebagai kawasan lebih muka. Karena bahasa PLN itu biar gennya PLN itu masuk di sini. Gitu kira-kira gitu. Itu yang memang itu menjadi pemicu mungkin daya tarik lah ya, dari masyarakat terhadap masuk ke ITPLN. Ya itulah kita istilahnya ya kita apa ya modus itu lagi kita sampai ke bawah masalah. Ya sebenarnya marketingnya ya kurang lebih seperti itu lah. Sebenarnya acara ini juga akhirnya juga membangkit untuk membangun awareness ya juga pengetahuan pada khalayak awam ya bahwa ternyata opportunity ya untuk nanti bekerja di industri energi itu besar ya. Besar. Makanya nanti kita bicara nih Pak, Bapak masih ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke pembicaraan yang kedua tentang industri itu sendiri, tenaga. Ya saya kira sih untuk ITPLN prinsipnya adalah kami mencoba mengisi kebutuhan SDM yang memang harusnya unggul dengan mempunyai hard skill yang mumpuni dan soft skill. Dan saya kira sekali lagi ini bukan hanya tanggung jawab ITPLN. Tapi ini adalah tanggung jawab bersama agar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi ini menurut saya tujuan mulia ya. Saya mengundang teman-teman untuk berpikir begitu. Dan sekalian juga saya mengundang teman-teman Gatrik kalau mau berkiprah di TPLN itu melalui tadi ada 40-40-20-20%. Kita perlu guest lecture. Guest lecture yang memberi isi bebas, mereka memberikan istilahnya jualan produknya pun nggak apa-apa. Karena agar saya kemarin contohnya bahwa saya mengundang kendaraan listrik, pabrikan kendaraan listrik, mereka sampaikan tentang kendaraan motor listrik khususnya. Jadi kepeminatan anak-anak tuh makin jelas. Gitu. Maksudnya ini suatu perubahan sebenarnya ya apa kita mau bilang gaya hidup apa? Karena kalau zaman-zaman sebelumnya kan industri yang industri yang booming itu kita bicara financial lah ya, financial industry gitu kan. Jadi orang nggak melirik lah kayak ini kalau kita bilang apalagi kelistrikan gitu kan. Jadi biasanya. Nah sekarang ini kan ternyata karena ada fenomena energi terbarukan yang dimana akhirnya ini membuka lebar ya sebenarnya untuk industri pembangkit listrik atau energi yang lain ya gitu. Jadi ini suatu fenomena yang baru ya sebenarnya dan mungkin masyarakat belum terlalu aware kali ya. Karena tantangan semua di dunia ini energi itu fundamental. Fundamental untuk ekonomi negara. Saya yakin itu. Makanya Indonesia itu harus menjaga energinya, bahasa umumnya adalah ketahanan energi nasional. Itu harus kita jaga dan itu dibalik itu pasti SDM. Dan kekhawatiran saya adalah SDM. Ya dari dulu sih sebenarnya kebutuhan fundamental ya, cuman kan awareness masyarakat itu
kalau dulu kan memang lebih banyak konsentrasi pada financial sector ya. Betul. Jadi walaupun kita tahu bahwa apapun membutuhkan energi gitu, cuman kita itu nggak aware bahwa ada opportunities begitu besar sebenarnya di industri ketenaga listrikan. Harus sangat besar. Yang mudah-mudahan ya ke depannya nanti banyak membuka. Ya ini salah satu juga tujuan podcast sih sebenarnya kita ya sama-sama lah di komunitas ketenaga listrikan atau energi gitu ya, untuk akhirnya membangun suatu awareness kepada masyarakat bahwa fenomena teknologi atau fenomena kehidupan bergeser sekarang ya kepada energi yang terbarukan, jadi membuka peluang yang luar biasa. Itu ya. Jadi ya itulah sekali lagi bahwa ya ITPLN ingin eksis di bidang khususnya ketenaga listrikan lah, minimal tenaga listrikan, walaupun lulusan kita bukan hanya di tenaga listrik tapi banyak juga di itu makanya Pak, banyak nggak aware kan, pasti kalau kita bicara sebagai orang awam gitu, pasti kalau bicara PLN ya pokoknya pembangkit listrik gitu kan. Padahal di dalam pembangkit listrik itu kan banyak komponen-komponen atau banyak juga keterkaitan dan nanti ke sektor-sektor lainnya. Nah ini makanya Pak, karena kurang aware lah gitu ya masyarakat. Jadi mudah-mudahan gitu dengan acara kita webinar nanti silakan ya. Jadi kita punya webinar di mana nanti ada diskusi ya secara online pada tokoh-tokoh yang pakar lah di dalam ketenaga listrikan ini, jadi bisa membuka wawasannya juga, membuka suatu kesempatan yang sebenarnya rare ya, kita bilang susah kalau misalnya online ini di webinar kalian pemirsa atau Gatrikes masuk ikut di webinar itu mudah sekali untuk berbicara langsung dengan para pakar-pakar. Kalau misalnya offline kan bisa jenjang komunikasi atau mau ketemu aja, bisa berjenjang atau birokrasinya itu ya kan panjang. Jadi alhamdulillah gitu ya. Ada lagi Pak kalau kita mengenai ada yang mau disampaikan? Saya kira cukup untuk ITPLN. Jadi kita sekarang melanjut ya ke masalah tadi tentang energi yang terbarukan gitu kan. Jadi Pak Iwa bisa cerita bagaimana persiapan dari PLN untuk menuju kepada yang 2060 ya Pak ya, kalau nggak salah net zero emission, itu apa yang telah dilakukan PLN baik jangka pendeknya, jangka panjangnya gitu kan, dan juga bagaimana nanti korelasinya dengan akhirnya kesiapan ketenaga kerjaan di institut ini. Jadi sebelum ke sana saya mungkin menyampaikan dan pikiran saya bahwa Indonesia ini menghadapi dua hal. Yang pertama adalah industri 4.0. Industri 4.0 ini adalah sesuatu yang niscaya yang masuk seluruh dunia dan Indonesia masuk di sana. Kita termasuk masih negara berkembang yang tentu harus siap menghadapi itu. Nah, McKinsey, jadi ada konsultan Amerika melakukan satu studi di Indonesia dan menyatakan adalah akibat industri 4.0 maka akan ada kehilangan pekerjaan sekitar 20 juta. Ini riset Indonesia ya? Riset Indonesia khusus. Tapi di balik itu ada peluang pekerjaan sebanyak 24 juta pekerjaan. Kehilangan 20 jutaan, 24 juta muncul. Di mana 10 juta dari 24 juta itu adalah pekerjaan yang belum ada hari ini. Belum ada, Nah, disitulah tantangan seseorang berkreasi, berinovasi agar nanti mengisi 10 juta itu. Jangan yang 14 jutanya atau 24 jutanya, harus berpikir malah yang 10 juta kita. Yang belum ada ya? Yang belum ada harusnya. Kita harus berkreat di Indonesia ini. Nah, itu satu sisi industri 4.0. Lebih cenderung ada 9 poin fondasi ya, industri 4.0. Tapi kalau saya sampaikan jadi kuliah. Tadi yang 10 juta itu main fokusnya tuh di industri apa ya? Semua. Oh semua. Semua. Jadi bukan hanya. Tapi intinya bahwa industri 4.0 ini kan kita menuju prinsipnya era digitalisasi lah. Kira-kira seperti itu. Otomatisasi. Kemudian di dunia energi ada yang namanya
semua orang tahu pasti net zero emission. Oke. Di mana menuju net zero emission ada namanya transisi energi. Karena namanya juga net zero emission adalah emisinya kalau bisa zero, gitu kan? Kalau zero berarti harus transisi menuju energi terbarukan. Yang sekarang ini kita masih banyak fosil, maka perlu ada transisi energi. Nah bayangkan ada dua hal. Pertama adalah tadi era digitalisasi, gitu ya. Ada transisi energi. Transisi energi itu prinsipnya ada 3 kan, walaupun ada orang mengembangkan. Pertama adalah dekarbonisasi. Kedua adalah sebetulnya digitalisasi pas dengan Industri 4.0. Kemudian desentralisasi. Nah ketiga hal ini kalau diterjemahkan di dalam pendidikan, itu pasti berbeda dengan konvensional. Ini sekali lagi kembali ke tantangan kita semua. Nah, makanya kalau kita balik lagi ke ITPLN, gitu ya, karena ada 2 hal ini, maka saya meminta kepada teman-teman di ITPLN itu menghadapi itu mahasiswa kita tidak boleh keluh atau kaku terhadap situasi itu. Maka mereka setiap mahasiswa kita, prodi manapun juga harus mendapatkan prinsipnya 3. Oke. Pertama energi dan lingkungan. Kedua, technopreneurship. Yang ketiga adalah literasi digital. Ilmu apapun juga sipil harus memahami ini. Gitu ya. Informatika, sistem informasi dan sebagainya harus memahami. Bukan hanya orang tenaga listrik, mesin. Ya, di seluruh sekarang kebutuhan, maksudnya di seluruh bidang kehidupan ya. Mau udah digitalisasi. Jadi nggak bisa istilah gaptek-gaptek. Nggak bisa gaptek lagi. Walaupun saya masih gaptek juga gitu. Tapi fondasinya sampai. Apalagi kalau ibu kita kan udah puyeng tuh. Nah itu tantangan ke depan kita. Nah ini harus harus mempunyai bahasa saya programnya. Pemerintah ini program yang cerdas. Ya. Pengertian cerdas ini jangan lihat semata lihat luar, lihat harusnya di dalam negeri sendiri. Apa yang kita punya, apa yang kita mampu, kayak itu. Nah, ketika kita banyak orang nyatakan, oh kita harus transisi energi menuju energi terbarukan, langsung mindset kita bangun. Misalnya energi kita adalah dengan energi terbarukan. Ya, itu adalah keniscayaan karena kita menuju sana. Tetapi masalahnya Indonesia itu siap nggak secepat itu gitu? Infrastrukturnya udah siap tuh, betul. Dan juga SDM-nya apa udah siap? Nah itu resources kita punya. Kadang-kadang kalau kita bertanya apa yang tidak punya di Indonesia, ada semua resources. Ya, tetapi natural SDM kita siap nggak? Regulation kita siap, industri kita siap nggak? Jadi sebetulnya tantangannya itu bukan kita bicara semata bahwa kita tahun kemarin tahun 2025 kita 23% energi terbarukan, nggak berhasil. Sekarang masih baru 12%. Karena kita terlalu ingin cepat memikir apa. Tapi persiapannya belum memadai. Jadi betul. Antara program sama persiapan sama kesiapan ada gap ternyata. Betul. Nah, jadi kalau saya berpikir, pertama pintarkan dulu. SDM kita siap dulu. Tadi saya khawatir gap yang saya khawatirkan. Saya belum bicara tentang green job. Ya, karena tadi industri 4.0 ada transisi energi. Itu ada pekerjaan-pekerjaan yang kita, mungkin generasi kita ini nggak tahu kita. Dan kita nggak bisa. Tadi Bapak bilang yang 10 juta. Termasuk 10 juta. Yang maksudnya belum ada sebenarnya. Ya, sekarang gini, tadi 20 juta. Tadi. Yang hilang karena otomatisasi. 24 juta yang baru, peluang itu nggak bisa dengan ilmu yang lama. Artinya, orang yang sudah bekerja harus menanggah plus-plus untuk menghadapi 24 tahun, enggak nanti terpinggirkan. Nah, kalau itu ada teman-teman di Indonesia kita, ya teman-teman Gatriker berpikirnya seperti itu, tidak mau menambahkan plus-plus tadi,
Tidak mau adaptif ya, nggak mau ya. Ya, sebetulnya tantangannya di situ. Saya nggak tahu teman-teman di perguruan tinggi negeri yang lain, harapan saya yakin ya mungkin punya pemikiran itu nanti sama. Pak kita nanya pertanyaan yang ini dulu, itu nanti kita akan nanya juga ke Pak Iwa, kalau kan tidak selamanya di sini, pasti nanti pulang ke rumah lagi. Nanti dari kayak kalau kita bilang kayak anak kan dari rumah terus akhirnya dia berkelana, tapi ntar balik lagi ke rumah. Nah, waktu yang hasil dari berkelana ini waktu mau balik ke rumah nanti. Tapi itu nanti kita selesai dulu pembicaraan ini apa. Oke. Jadi saya lagi itu ya, tantangan kita tuh sebetulnya bukan semata pemenuhan energi, kan namanya ketahanan energi itu terjadi pada dunia pada suatu negara apabila energinya ada. Masyarakat ya merasakan oh energinya ada gitu ya. Kedua, dia punya akses, karena kalau ada tidak punya akses belum tahan loh. Security energinya belum tercapai. Di desa-desa kalau dia nggak punya akses ke energi, kita belum tahan. Dia harus punya akses gitu. Dengan yang terakhir itu harga terjangkau. Ini tantangan yang ngomongnya gampang. Tapi sampai sekarang ini Indonesia mampu menyampaikan ke situ. Kita masih cukup jauh. BPPT dulu sekarang udah nggak ada. Sekarang BRIN pernah membuat menghitung ketahanan energi nasional Indonesia itu berapa sih? Masih rendah. Ya, kisaran 50-an% kita itu. Jadi mungkin ada parameter lagi kali Pak suatu atau badan atau lembaga yang nggak begitu. Apa udah ada untuk ini kebetulan energi ini. BPPT ini kebetulan memotret ketahanan energi nasional seperti itu. Ketahanan energi nasional kan sudah punya kita sebetulnya toolsnya udah ada, mulai dari Dewan Energi Nasional, Dewan Energi Nasional keluar kebijakan energi nasional, kemudian ada kementeriannya, terus pemerintah, gitu, sampai semua ke bawahnya sampai ke dinas-dinas ada semua. Cuma masalahnya saya melihatnya ya mohon maaf saja bahwa kita punya komitmen kebijakan energi nasional tetapi tidak konsisten terhadap komitmen tersebut. Jadi banyak kebijakan energi nasional tidak diterapkan. Nggak konsisten. Nggak komit dan nggak konsisten. Itu. Padahal tadi kata Pak Iwa itu syarat ya kalau kita mau berhasil ya komit dan betul. terhadap. Nah sekarang kita khawatir kita menuju energi terbarukan. Tadi saya mengatakan apa yang nggak ada di Indonesia. Ya, yang paling gampang solar matahari. Ya, tapi mataharinya ada kita katanya tulis tiwa ini besar gitu. Tapi masalahnya kan harus dikonversi oleh panel surya. Lalu panel surya ini bikinan mana sih sebetulnya? Terus pertanyaannya, emang Indonesia bisa? Bisa. Teknologi apa yang sudah tidak bisa dibuat di Indonesia? Masalahnya kebijakannya ini yang belum ada. Gitu. Memang saat bertanya, banyak saat bicara, Pak, ini kan kita mau membangun industri, kalau demand-nya ada. Gitu. Ya demand-nya jelas ada. Gitu. Jangan sampai demand-nya jelas. Dan itu kan jelas kebijakan pemerintah pun tentang pengembangan energi terbarukan, khususnya PLTS. Sekarang siapa yang mampu membangun industri di Indonesia? Itu ada tantangan. Terus kita juga adalah PLT Bayu. Saya ngomong yang bahasanya yang ini adalah intermitensi, yang dia tidak variabel lah supply listriknya ya. Itu saya ngomong itu energi terbarukan itu. Dimana kalau itu masuk ke dalam sistem mengganggu stabilitas sistem. Jadi ada tantangan. Yang tantangan masuk ke dalam sistem itu tantangan. Tapi sekali lagi tantangan itu bukan berarti kita berhenti. Namanya tantangan harus kita hadapi. Harus dijalani. Karena nggak akan hilang. Ya. Nah, kemudian kita masih punya resources mulai dari PLT Bayu sampai akhirnya masuk ke air. Air kita resourcesnya besar. Maaf saya lupa dulu, saya ingat resources kita ini. Tapi termasuk besar yang belum dimaksimalkan masa saya. Sebetulnya itu salah satu. Kemudian ada tentu geothermal. Saya mendengar menurut data itu 40% ring fire dunia itu ada di Indonesia.
Kita punya potensi berapa? 29 gigawatt kalau tidak salah, tapi yang terbukti 24 giga. Nah, itu bisa. Jadi kita ini punya banyak resources. Nah, satu lagi yang mungkin yang terlupakan dan memang ini harus dibangun ekosistemnya itu adalah biomas. Kita biomasnya ini, saya masih ingat bahwa ada kata-kata, ada lagu Kus Plus tongkat kayu bisa jadi tanaman, dan itu benar. Ya, banyak tanaman kita yang bisa menghasilkan dan itu energi. Bangladesh itu ketahanan energinya termasuk tinggi. Ya. Mengapa demikian? Karena kebutuhan energinya tidak bergantung terhadap energi konvensional. Dia biomasnya cukup tinggi. Ibu-ibu tuh istilahnya mau masak, potong kayu, keringin, masak. Jadi tidak bergantung. Indonesia sudah terlalu tergantung terhadap konvensional. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia, ibu-ibu tuh memasak menggunakan gas. Kalau nggak ada gas, ya pusing kan gitu. Demo. Bukan. Padahal gas itu impor. Iya. Nggak yang kita sudah terjerembab kepada satu kebiasaan yang harusnya kita bisa lakukan bauran energi. Kan tidak harus masyarakat desa. Kita udah nyaman main cepet Pak. Kalau gas tinggal gitu kan. Ya, jadi tentang biomas ini menurut saya harusnya program yang harus dibesarkan di Indonesia. Karena hampir seluruh masyarakat Indonesia menyentuh bahasa saya atau di lingkungannya itu adalah ada biomas. Ya, biomas menjadi energi. Banyak hal, teknologi sudah sangat banyak. Bisa dikasih sedikit gambaran, karena kalau tadi kan Pak Iwa bicara di Bangladesh, kalau masyarakat Indonesia coba di kota harus kembali pada masak dengan kayu, mungkin kalau tidak gini. Nah, itu biomas yang seperti apa gitu. Ya. Jadi begini, artinya gini bahwa masyarakat kota ya dia sudah masuk ke memang yang seperti gas tadi memang iya. Tetapi di daerah yang dipaksakan ya ke gas. Mereka arahkan kepada yang tadi lokal wisdomnya tadi. Lokal wisdom. Dan kemudian pemerintah yang bisa membangun misalkan kompor khusus. Ada kompor khusus untuk itu. Itu untuk energi memasak lah bahasanya, untuk energi termal. Kompor, ya. Sisi lain energi listrik bisa. Energi listrik bisa dibangun energi berbasiskan biomas atau gitu ya. Atau sekarang ini PLN ini sedang membutuhkan namanya co-firing. Co-firing itu karena PLN itu udah sekitar lebih daripada 50% energi listriknya dibangkitkan oleh batu bara. Bagaimana menurunkan agar menjadi energi terbarukan walaupun masih jauh? Program 10 juta saja. Program 10% saja. Ya, mana PLN itu membutuhkan per tahunnya 125 juta ton batu bara. 10% berarti ada 12,5 juta yang bisa digantikan oleh biomas. Nah, kalau kita bangun itu, artinya bahwa biomas atau biomas yang ada di lingkungan yang ada di setiap desa, di daerah, selain untuk kebutuhan yang memasak juga dia bisa membangun bisnis itu, mengkonversi biomas tadi menjadi entah jadi bahasanya ada RDF, ada briket, ada pellet, dan itu di off takernya diambil oleh PLN karena PLN juga punya program itu. Nah ini belum terpenuhi. PLN itu masih kekurangan untuk mendapatkan karena PLN ingin mengurangi dong batu baranya, ya kan? Ditinggalkan nggak bisa, kurangi. Nah itu kalau saya ngomong batu bara itu bisa cerita lain. Nah maksud saya jadi itu. Jadi masyarakat dilibatkan untuk membangun tanaman-tanaman yang tanaman energi bahasanya atau disebut ada di hutan energi. Nah, itu maksud saya. Ada di PLN sendiri program itu untuk melakukan suatu aktivitas yang akhirnya menciptakan suatu kerjasama dengan masyarakat. PLN menjadi off taker, menjadi pembeli. Cuman untuk membangun ininya dulu
membangun Ya, ya itu industrinya sendiri. dikembalikan Kan kepada harus masyarakat. baru ya, Pak? Ya, kembalikan kepada masyarakat. Itulah peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membangun itu gitu. Itu membangun ekosistem gitu. Nah, ini kan sudah terjadi begini. Di mana? Di Brasil berhasil gitu. Nah, itu banyak resources itu salah satu. Brasil itu kayak apa, Pak? Setiap biomasnya seperti apa? Dia menjadi bahan bakar salah satu transportasinya memakai bisnisnya biomas, namanya biofuel. Biofuel. Gitu. Jadi biomasnya bisa dirubah menjadi biofuel. Kita bisa mengarah ke sana. Mengapa tidak? Masalahnya kita sudah terjebak pada energi yang konvensional, yang mudah, yang pengen mudah saja gitu. Butuh effort itu, tapi kalau nggak ada keinginan itu ya, konvensional juga. Bukan berarti jelek, memang karena zamannya pada saat itu. Itu begitu. Misalnya kayak kita bilang itulah teknologi orde lama. Ya, dunia pun begitu. Iya, jadi gitu, sebenarnya bukan sesuatu yang jelek. Bukan jelek. Konvensional bukan selalu jelek. Ya, cuma konvensional atau fosil akan digantikan. Iya, makanya dibilang terbarukan. Betul. Jangan menunggu nanti dong gitu. Iya. Dari sekarang itu. Kemudian belum lagi kita punya sebetulnya kita ini kan ribuan pulau, kita ini terdiri pada ribuan pulau dan laut-laut. Jadi ada namanya energi from ocean atau ocean energy atau energi laut lah, energi dari laut, gelombang laut, arus laut dan sebagainya. Dan ini Indonesia sebagai negara mungkin terbesar yang mempunyai lautan, ya, itu tidak mengembangkan itu. Sementara saya pernah membaca Singapura itu sudah membuat satu paten tentang bagaimana menggunakan energi laut. Energi laut itu. Ada walaupun masih dalam konsep, patennya itu konsep. Gitu. Beberapa negara di luar sudah melakukannya, walaupun notabene mereka tidak punya laut. Eropa punya laut enggak? Di tengah itu nggak ada yang punya laut. Amerika Belanda sebesar itu. Punya pun Belanda nggak punya ini Indonesia. Dan itu teknologinya memang prinsipnya adalah dua. Selain mesin adalah metalurgi kimia. Kenapa? Karena bicara korosi. Tapi teknologi ada. Ya, artinya bahwa kita ini teknologi kita itu terlalu terbawa melihat view-nya tuh keluar gitu. Kebayang. Kalau kita tadi kan Pak Iwa bilang ini ya, jadi dari arus atau itu atau gerak atau gelombang lah, kita bicara gerakan. Jadi sebenarnya ada kemungkinan nggak ke depan itu bahwa mechanical engineering sebenarnya harusnya juga bekerja sama ya untuk mengembangkan. Karena bicara itu selalu gerak ya. Ya. Bahwa mechanical engineering ini sudah mulai berpikir agak pindah dikit lah bahasa saya gitu ya, ilmunya itu karena pengembangan seperti tadi untuk energy from ocean atau ocean energy itu ya salah satu ya. Karena pembangkit listrik thermal itu hampir pasti dari fosil, PLTU batu bara, kemudian PLT gas, diesel kan dari fosil itu semua. Itu ilmu mesin banyaknya. Nah sekarang mesin harus berpikir bahwa kita punya resources yang besar tentang laut, arus laut maupun gelombang, yang dimana di situ ilmu mesin itu cukup dibutuhkan. Terus para gatrikan elektro gimana? Ya masih ada lah. Karena setelah ada pergerakan, setelah itu generator itu ilmu elektro, distribusinya itu ilmu elektro. Tapi kuncinya di pergerakan untuk mengkonversi gaya mekanik menjadi listrik itu. Nah, coba kita membayangkan. Jadi pertanyaan, apalagi yang nggak punya ya untuk energi terbarukan ini? Mengapa kita hanya sepertinya negeri ini mengandalkan dua? Sel surya sama bayu. Gitu. Walaupun geothermal pasti, kalau geothermal udah lama kan, teknologi baru itu kan sel surya sama bayu yang
termasuk baru di Indonesia. Tetapi itu tidak. Saya punya memimpikan kalau itu kita kuat gitu ya. Apa nelayan-nelayan itu mudah mendapatkan akses listrik itu. Jadi kalau saya pikir gitu ya Pak, kalau saya lihat gitu ya, kalau dulu kan engineer itu banyak bidangnya, tapi dia seakan-akan bekerja sendiri-sendiri ya. Jadi kan energi sendiri, nanti mesin sendiri lah gitu ya, mechanical sendiri. Tapi kalau sekarang karena kondisi ya kan, tadi kondisi di mana menginginkan ya kan energi yang ramah lingkungan, akhirnya kalau tadi kita lihat kan, akhirnya terjadi integrasi ya, antara engineer-engineer ini yang tadinya sendiri-sendiri, ya akhirnya mesin juga bekerja sama dengan sekarang ketenaga listrik untuk menghasilkan akhirnya energi yang terbarukan itu, jadi mechanical engineering akhirnya masuk gitu kan. Betul, kalau dulu kan sendiri-sendiri lah ya. Nah, rasa integrasi itu adalah salah satu pilar industri 4.0. Integrasi. Ya, ada sih sebenarnya, ada IoT, augmented reality, ada lagi saya lupa 9 gitu ya. Tapi salah satu ada saya ingat integrasi. Integrasi itu menjadi hal yang sangat penting. Ilmu pun gitu kan, dengan kondisi sekarang ini kita udah susah lagi membuat satu garis jelas. Udah banyak abu-abu, terutama IT ini masuk ke seluruh sektor, termasuk energi. Jadi teman-teman Gatrik itu saran saya, jangan tinggalkan ilmu itu. Kita punya fundamental memang Gatrik, tetapi Gatrik ini sekarang diisi dengan ilmu bahasanya IT lah itu. Kita tidak harus menjadi ahli IT, tetapi kita harus memahami IT untuk digunakan di ketenaga listrikan. Itu menjadi sangat penting dan harus kita lakukan. Nah, jadi kembali lagi ke energi, bahwa saya melihat apabila kita mengoptimalisasikan semua, rasanya bahwa mimpi Indonesia itu tahun 2045 menjadi Indonesia emas bisa tercapai, karena kita kembali ke awal. Ekonomi itu fundamentalnya adalah energi, gitu. Dan itu bisa tercapai kalau kita juga mempersiapkan SDM-nya. Tantangan yaitu dua, harus mempunyai hard skill dan soft skill. Kira-kira gitu. Jadi kalau saya lihat, karena kita menginginkan sesuatu yang baik, yaitu bersih, energi yang bersih, akhirnya justru membuat suatu integrasi dari semua engineer ya, akhirnya untuk harus membangun pembangkit seperti ini ya. Dan juga alat-alatnya, jadi nanti produsennya juga kan semua akhirnya harus mengacu kepada energi yang terbarukan ini. Jadi akhirnya justru saya bilang malah sekarang gerakannya jadi akhirnya malah tanpa disadari jadi justru terintegrasi ya. Nah, saya ke teman-teman Gatriker, pasti mereka kan punya pengalaman selama itu, dan saya sangat mengharap sekali bahwa bisa mengisi 10 juta minimal, ada fundamental mengarah ke sana, atau minimal jiwa technopreneurship-nya keluar dari situ. Karena kalau kan ini muncul untuk mengisi 10 juta yang pekerjaan yang belum ada sekarang ini, kan tidak bisa datang begitu saja juga, harus berdasarkan experience. Sehingga dia bisa experience, dia bisa menginterpolasi suatu saat bahwa ini kayaknya harusnya seperti ini. Itu yang saya harapkan dari teman-teman ini. Dan tentu kalau kita Gatriker dan kita Gatrik ini, ya harapan saya bisa menginisiasi itu. Yang kuncinya, jadilah seorang technopreneurship. Entrepreneur berbasiskan teknologi. Oke. Ada lagi Pak kira-kira? Cukup buat energi. Masih banyak orang yang jauh lebih pintar. Sebagai pembina. Jadi nanti kalau kita bicara teknologi yang lebih mendalam lagi, nanti ada di acara webinar. Sekarang sebagai pembina nih Pak, di sesi terakhir, sebagai pembina Gatrik, ada saran atau kesan atau mungkin
masukan-masukan untuk para Ya, Kagatrik. saya senang dengan Kagatrik ini adalah bahasa saya. Saya selalu, karena di awal hidup saya adalah saya punya komitmen dan saya konsisten, mencoba konsisten. Saya senang Kagatrik ini mempunyai konsistensi menjalankan terus dengan teman-teman. Bang Wing, Bang Adi, siapa lagi sekarang? Mbak Marlen, Mas Dani, Kang Daniel, dan kemudian juga Masih. Karena memang kuncinya apapun juga adalah bahasa saya konsisten. Dan kalau saya sampaikan tadi, tantangan kita kan luar biasa. Lalu kan pertanyaan lagi, Kagatrik emang mau apa? Emang untuk paguyuban aja, untuk kumpul-kumpul aja apa gitu? Gitu kan. Saya seneng ngobrol ya, kita makin tua pasti ngobrol ngalor betan gitu kan, ngalor ngidul gitu kan kemana-mana. Tetapi kita juga harus memberikan, menurut saya, legacy. Kalau kita punya peta, saya sampaikan tadi, industri 4.0, net zero emission, Kagatrik itu dekat dengan itu semua. Sehingga kita pun, ya saya mengusulkan ya bahwa ini bagian daripada, menurut saya adalah bagian dari kita membangun legacy. Tapi tidak cukup dengan ini. Kita perlu dengan satu tindakan. Gitu. Karena peluang itu tidak akan datang begitu saja. Peluang itu juga harus ditangkap juga ya. Tidak datang tiba-tiba. Datangnya memang datang sendiri. Cuman kalau nggak nangkap ya lewat aja Pak. Gitu. Jadi istilahnya Kagatrik kan adalah kumpulan alumni ya sebenarnya. Jadi kalau dulu kan kita di usia tertentu ya udah berhenti kita berkarya, tapi dengan diharapkan dengan peluang tadi ya, misalnya ada peluang bisnis, ternyata dengan terjadinya perubahan teknologi akhirnya para alumni ini bisa bekerja lebih lama misalnya, walaupun tapi enak sekarang jadi sama bareng-bareng ya kan. Jadi kalau dulu kan sendiri-sendiri institusinya, kita saling kenal, tapi kan yang satu kerja. Kalau di sini kan sekarang bisa bekerja di dalam satu wadah. Iya, kan? Ya. Ya kan? Minimal kita memberikan pemikiran ini terhadap penerus kita. Kita kan masih Gatrik-gatriker yang lain kan muncul. Saya yakin Kagatrik ini bukan hanya internal UI, harapan juga sound bisa memberikan sounding ke seluruh Gatriker. Oke, ini Pak Iwa kan sebagai alumni UI ya, jadi kan suatu saat Bapak kan selesai ya Pak ya, pasti dari PLN akan kembali nih ke rumah. Nah ini kalau ibarat kita dari rumah akhirnya kita berkelana kan mencari pengalaman hidup, tapi pasti kan akan kembali ke rumah. Nanti kalau Pak Iwan nih harus kembali ke rumah nih ke UI, nanti apa yang kira-kira dibawa dari selama berkelana kemarin? Saya pasti ingin menerapkan pemikiran saya tadi, pemahaman saya. Walaupun perguruan tinggi ITPL ini jauh kecil ya dibandingkan dengan UI, tapi saya ingin menunjukkan bahwa fokus itu adalah penting. Dan menurut saya masa depan itu adalah kita bicara fokus. UI tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Lari lagi saya karena balik ke UI itu pasti bidang saya adalah ketenagalistrikan. Dosen di UI, ya saya sebagai dosen tidak bisa menyelesaikan masalah A sampai Z. Fokus penting. Saya tentu akan mencoba kalau teman-teman mau mendengar saya. Itu ya, kalau saya pun masih istilahnya tuh masih dipakai di sana, saya akan sampai pemikiran ini. Dan tahapan apa yang bisa kita lakukan, ya kita bisa lakukan. Dan tentu salah satu juga hubungan yang sudah terjalin saya dengan teman-teman selama ini ingin saya bersama-sama dengan UI. Dan kemudian juga saya ingin UI itu kalau bisa menjadi pionir. Walaupun terus terang aja saya di ITPLN ini diharapkan oleh direksi ini, ITPLN harus menjadi pionir untuk future energy. Future energy is electricity, percaya nggak? Iya. Future energy is electricity. Ya kalau kita bilang bahwa sumber dari kehidupan di alam semesta ini matahari, basically ya energi juga kan, maksudnya di penerangan juga istilahnya kan.
Ya, seperti kita ke depan kita lihat bahwa sekarang di rumah ya, atau Mbak Astrid punya nggak itu Pak kompor listrik, kompor induksi? Kita mulai ke sana. Kendaraan sudah masuk kepada yang ICE atau kendaraan berbasis BBM, mulai ke listrik. Hidrogen yang akan dikembangkan pun jatuhnya ke listrik juga. Artinya makanya membaca future energy. Jadi masa depan energi itu adalah memang listrik. Nah, saya kompetensinya listrik. Saya balik ke UI pun, ya saya kembali ke listrik. Nah, itulah yang harus kita kuasai. Karena masa depannya jelas. Itu bahasanya fokus. Kita jangan kemana lagi. Mari kita hadapi, kita bangun bahasa saya. Saya ingin membangun, semoga di sisa-sisa, istilahnya sisa-sisa pengabdian ini adalah ingin membangun SDM yang tadi bisa menghadapi, yang ketika tadi cerita menghadapi industri 4.0, net zero emission, SDM yang tangguh bahasa gitu. Oh iya, jadi itu cita-cita. Iya, jadi paling tidak nanti mungkin di-adjust ya prodi-prodinya ya, maksudnya mata-mata pelajarannya mungkin. Tapi bukan kewenangan saya hanya bisa kan menyampaikan. nanti kali, Pak. Saya akan menyampaikan ini yang terbaik menurut hemat saya. Kalau setuju alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Ya, kan harapan itu penting Pak. Penting. Kalau enggak nanti kita nggak ada semangat hidup kalau nggak ada harapan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Gitu ya. Nanti diskusi ini akan berlanjut. Jadi siap. Terutama fokus pada bidang teknologi nanti di acara webinar. Jadi Capfikers cek aja nanti di website tanggal ya dan juga hari untuk bisa berdiskusi dengan Profesor Iwa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.